Terbaru di kasus Subang, tim penyidik kaget dengan sikap Yosef dan Yoris. Posisi Danu bagaimana? Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah, mari kita lanjut. Anjas di Thailand menilai kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat merupakan kasus yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena korban pembunuh ibu dan anak bukan orang penting atau memiliki jabatan penting. Korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel bukan orang yang memiliki jabatan penting di Indonesia. Tuti dan Amel korban di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hanya masyarakat biasa saja. Lalu kenapa sampai saat ini kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih juga belum terungkap siapa pelakunya? Polisi masih kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang sampai saat ini memasuki bulan ke-6. Dalam video YouTube yang berjudul Dalang dan Pelaku Orang yang Berbeda, Kasus Subang Istimewa, yang tayang pada Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022, Anjas mencoba menganalisa. Kata Anjas, dari awal kasus Subang muncul, nama-nama yang paling banyak dicurigai masyarakat, justru nama-nama yang seharusnya membela Ibu Tuti dan Amel pada saat terjadinya kasus ini. Tapi gak menutup mata juga, jika dibandingkan dengan kasusnya Mirna, kasusnya Jessica yang kasus kopi sianida. Itu kan ayahnya luar biasa mengeluarkan uang sebegitu banyak karena memang ekonominya mapan mengeluarkan biaya untuk menyewa detektif sendiri dan sebagainya, kata Anjas. Dibandingkan dengan kasus Subang ini, misalnya Pak Yosef yang dinilai masyarakat, malah membela diri bukan membela kedua korban. Tidak salah pandangan masyarakat seperti itu, tapi kita lihat konteksnya. Bahwa pada saat pertama kali muncul kasus ini langsung semua mata tertuju kepada Yosef saat itu, kata Anjas. Meskipun saat ini mulai berkurang orang-orang yang mencurigai dengan Yosef. Tapi ada juga yang curiga dengan Yoris. Ada juga yang curiga dengan Danu dan ada juga yang curiga dengan orang-orang yang ada di yayasan yang dimiliki kedua korban. Kalau melihat secara adil memang tidak ada yang aneh dengan sikap Yosef yang memutuskan untuk menyewa pengacara. Karena pada saat hari pertama pun Yosef mengakui, termasuk Mulyana saudaranya Yosef, mengatakan banyak orang yang curiga dengan Yosef. Makanya Yosef melakukan pengamanan diri. Tapi yang menjadi aneh juga, kata Anjas, pada saat Yoris yang di awal kasus Subang muncul, Yoris terang-terangan secara nyata baik itu melalui channel YouTube ataupun media massa sangat menyerang Yosef. Aku yakin juga pada saat dilakukan BAP di kepolisian pasti juga menyampaikan hal-hal yang menyerang Yosef dan juga Ibu Mimin beserta keluarga dari pihak mereka, kata Anjas. Tapi di akhir tahun Yoris dan Yosef bergabung menjadi satu tim pengacara dan keputusan tersebut mengagetkan semua pihak. Aku yakin yang kaget bukan cuma kita netizen, tapi juga tim penyidik mulai dari Polsek Subang, Polres, Polda Jabar. Bahkan sampai Mabes Polri pun mungkin kaget kalau melihat keharmonisan mereka dalam tanda kutip, kata Anjas lagi. Terlepas itu harmonisnya nyata dari hati, atau hanya tuntutan media karena ada citra yang ingin diwujudkan, kata Anjas, itu adalah hal yang memang berada di masyarakat saat ini. Pasti sangat kaget kok bisa gitu. Awalnya mereka konflik satu sama lain tapi sekarang sudah melupakan itu semua, katanya. Anjas menilai apakah bersatunya Yoris dengan Yosef karena satu tim dengan Danu merasa ada banyak kejanggalan. Ada banyak hal-hal yang dinilai Yoris kebohongan di Danu tapi mengkambing hitamkan Yoris. Misalnya disuruh ini, disuruh itu, semuanya atas nama Yoris. Padahal tidak semuanya, dan hal itu yang beredar di masyarakat sampai saat ini. Dan juga masuk akal logika kenapa Yoris mau mengambil keputusan seperti itu. Ataukah juga ini salah satu strategi dari orang-orang yang mencurigai keluarga inti dari Tuti dan Amel, jangan-jangan dari keluarga inti ini juga terlibat dalam kasus Subang. Namun kata Anjas, sejauh ini belum ada alat bukti yang mengarah kepada Yoris, termasuk belum ditemukan jejak dari Yoris yang mengarah ke kasus Subang. Namun kalau untuk Yosef, Anjas menaruh kecurigaan di bagian bercak atau noda merah di bajunya Yosef. Suka gak suka itu adalah hal yang memang sudah tersebar di media massa. Dengan sekali lagi aku tegaskan ini adalah dugaan, katanya. Namun untuk jawabannya tim penyidik sudah punya. Apakah bercak warna merah tersebut berasal dari salah satu korban atau keduanya? Atau juga dari orang lain, dan juga itu sumbernya dari mana, apakah langsung dari tubuh manusia atau dari alat untuk menghabisi kedua korban? Atau benar apa yang disampaikan oleh Yosef bahwa bercak merah di baju Yosef berasal dari air yang ada di kamar mandi di lokasi kejadian? Kalau menurut aku itu hal yang cukup memberatkan sifatnya data ilmiah.
Tapi kalau yang subjektif kapan Yosef ke lokasi kejadian ngomong apa telepon ke sini ke situ itu hal-hal yang sifatnya opini bisa benar atau salah, katanya. Sedangkan untuk Danu yang paling memberatkan kata Anjas adalah puntung rokok. Walaupun puntung rokok ada banyak jenisnya tapi suka gak suka itu bagian tim penyidik yang memiliki jawabannya. Selain itu gonggongan anjing yang mengarah ke Danu. Itu kata Anjas bagian ilmiah karena suka gak suka anjing susah dimanipulasi. Sejauh ini siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang masih belum terungkap. Semoga saja dalam waktu dekat polisi bisa menangkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.